Ibu, ibu, ibu sudah bicara dengan Kak Asad. Ibu, ibu dengar aku kan? Dia menghabiskan malamnya di kantor. Malam ini kan malam Chandra. Malam bulan, Bu. Setidaknya malam ini. Kenapa kau bilang ini pada ibu? Bukankah dia sudah tahu? Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Dia hanya melakukan apa yang dianggap benar. Ibu sudah... Apa yang kau lakukan, Asad? Ibu sedang bertanya padamu. Ibu ingin kau jawab pertanyaan ibu. Hidup bukanlah sebuah permainan. Kau tidak bisa terus-menerus berubah setiap waktu. Kenapa kau ingin menikah dengan Tanfir? Ayo lihat ibu. Apa kau berusaha untuk menebus satu kesalahan dengan membuatnya kembali? Kalau kau menikah dengan Tanfir, kau akan menghancurkan hidupmu, kehidupan Zoya dan juga Tanfir. Ibu ingin tahu kenapa kau ingin menikah dengan Tanfir, Asad. Entah kau menerimanya atau tidak. Entah kau mengatakannya iya atau tidak. Tapi sudah terlihat sangat jelas di wajahmu. Kalau kau mencintai Zoya. Asad. Ibu tahu. Setelah kau membuat keputusan, tidak seorang pun bisa mengubahnya. Kalau kau keras kepala, maka begitu juga dengan ibu. Ibu hanya menganggap Zoya sebagai menantu ibu dan tidak siapapun selain Zoya. Kalau kau mau, kau bisa menikah dengan Tanfir. Tapi jangan lupa, kalau Zoya akan tetap tinggal di sini seumur hidupnya. Ibu akan menjaganya. Ayan, untuk apa kita semua berkumpul di sini? Malam ini kan malam Chandra. Ini malam bulan. Setelah bulan terbit akan datang bulan suci Ramadan. Mulai besok dan seterusnya kita puasa. Aku sudah dengar ini. Semua muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Benar kan? Benar. Aku yakin kalau kau tahu kenapa kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Tidak. Aku akan beritahu. Selama sebulan itu kita tidak boleh makan ataupun minum di siang hari. Ini cara kita untuk menunjukkan pengabdian kita pada Allah. Selama 1 bulan kita tinggalkan semua kesenangan duniawi. Kami tinggalkan makan, minum. Pantangan ini dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi ya, kami mencoba untuk mengikuti ajaran Allah. Untuk menyenangkan Allah. Ini waktu yang tepat untuk memperkuat ikatan kita dengan keluarga ataupun dengan kerabat. Kami harus meninggalkan semua kebiasaan buruk.
Semuanya menjadi satu dan kami mencoba menyatukan pikiran kami dan juga perasaan kami. Singkatnya, selama Ramadan, kita belajar mengendalikan diri kita sendiri. Kita belajar tidak mengkritik orang lain di belakang punggung mereka. Dan kita juga belajar untuk menjauh dari sebuah kejahatan. Kita menjauh dari segala macam kebiasaan buruk. Dan kita juga belajar untuk tidak mengindahkan gosip-gosip. Kita belajar untuk berpikiran positif. Kita juga belajar untuk mengatasi dari segala godaan. Berpuasa bukan satu-satunya hal selama di bulan Ramadan dan kita harus mengikuti ajaran Allah. Aku merasa kalau niat wanita ini tidak baik. Setiap kali aku bicara dengannya, aku memiliki firasat ini. Wanita ini pasti menyembunyikan sesuatu. Berpuasa selama bulan Ramadan tidak hanya membantu seseorang untuk mencapai kesehatan lahiriah, tetapi juga kesehatan batiniah. Itu sebabnya kita puasa di bulan Ramadan. Shirin, apa kau sudah bicara pada Bibi? Tidak, aku tidak bisa bicara dengannya, padahal aku sudah menghubungi handphonenya. Aku sudah mencobanya, tapi tidak bisa menghubunginya. Bahkan, aku sudah mencobanya seringkali. Tapi aku tidak mengerti. Biasanya ibu tinggal di rumah selama bulan Ramadan. Rahasia. Apa yang ibu katakan sebelum ibu pergi? Dia tidak pernah melakukan ini. Aku sulit untuk mempercayainya bahwa dia belum pernah bicara padaku. Ya Allah, aku tidak bisa melihat bulannya. Iya, Bu. Harusnya bulannya sudah kelihatan. Iya, Ibu tahu. Aku sudah membuat keputusan, Tanfir. Aku tidak akan membeberkan rahasiamu. Tolong katakan siapa ayahku dan di mana dia. Aku tidak percaya. Karena aku tidak sebodoh yang kau pikirkan. Apa kau pikir kalau aku mengatakan siapa ayahmu? Apa kau yakin kalau aku langsung menjawabnya? Bisa saja kau ke Asad dan membongkar rahasiaku. Kapan kau akan mengatakannya, Tanfir? Sabar saja, aku pasti bilang. Di mana keberadaan ayahmu? Tapi aku akan mengatakannya setelah aku menikah dengan Tuan Kan. Kau setuju? Itu dia. Katakan rahasia. Ada apa? Di mana ibu? Jawab aku rahasia.
Bulannya sudah kelihatan. Selamat Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan, Zoya. Aku tidak pernah bisa mempercayaimu. Bisa saja kan kalau kau berbohong padaku? Apa kau pikir kalau aku akan percaya pada semua perkataanmu? Kau harus bisa membuktikannya padaku. Kalau kau tahu siapa ayahku dan tahu keberadaannya. Apa kau mengerti? Akan kubuktikan padamu. Selamat Ramadan. Seperti itu. Tanfir. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan, Jamie. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan ya. Selamat Ramadan. Assalamualaikum Bibi Jamila. Ya, selamat Ramadan juga untukmu. Kami sudah mencoba untuk menghubungimu beberapa waktu lalu. Bagaimana kabar ibu? Bisakah aku bicara dengannya? Apa? Ibu tidak ada di sana? Kapan dia pergi dari sana? Apa yang Bibi katakan? Ibu tidak pernah datang ke rumah Bibi?
Selamat Ramadan, Tuan Kan. Selamat Ramadan juga, Nona Faruqi. Kau bilang jika ibu pergi ke rumah Bibi Jamila. Aku baru saja bicara dengan Bibi Jamila. Dia bilang jika ibu tidak pernah datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Di mana ibu? Jawab, Rasia. Ya ampun Rashid. Kau bertanya padaku seolah-olah aku ini tahu segalanya tentang ibumu itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku bisa tahu tentang keberadaan ibumu, Rashid? Aku hanya mengatakan sesuatu padamu. Dan sesuatu yang memang aku ketahui. Dan itu ibumu yang mengatakannya. Tapi kenapa ibu mengatakan padamu kalau pergi ke rumah Bibi Jamila? Sedangkan ibu tidak pergi ke sana. Bagaimana mungkin aku tahu semua itu? Kau sudah tahu sendiri kan? Kalau ibumu itu sangat tidak menyukai aku. Apa kau pikir dia sudah berkata jujur padaku? Setelah kau bertemu dengan ibumu, tanyakan saja pada ibumu. Aku tidak tahu ibu ada di mana. Bagaimana aku bisa bertanya apapun padamu? Rahasia, ibu tidak pernah seperti ini. Dia selalu mengabarkan pada kami sebelum pergi. Rahasia, kenapa kau tidak bertanya dengan jelas saat kau melihat dia pergi dari rumah? Aku memang sudah bertanya padanya. Tapi kelihatannya Bibi sedang terburu-buru. Dia menjawabku sambil pergi. Aku yakin kalau ada sesuatu hal penting yang dia lakukan. Apa yang harus kita lakukan, Rashid? Bagaimana kita menemukannya? Sirin, menurutku, kita harus menelpon semua kerabat kita dan bertanya pada mereka. Jika kita masih tidak tahu ada di mana, kita harus laporkan ini pada polisi. Kenapa Tuan Kan? Kenapa kau lakukan ini? Aku pikir aku sudah mengatakan padamu mengenai alasanku. Kau hanya mengatakan padaku kalau kau tidak akan menikah denganku. Sekarang aku ingin tahu alasanmu kenapa kau tidak ingin menikah denganku. Bulan Ramadan sudah tiba, Tuan Kan. Dan kau tidak bisa berbohong. Tolong katakan yang sebenarnya. Kenapa kau menolak untuk menikah denganku? Apakah kau tahu yang sebenarnya? Maka aku akan mengatakannya. Apa kau ingat? Aku pernah bilang padamu, kau tidak layak untukku. Pada kenyataannya bahwa
akulah yang tidak layak untukmu. Aku harap sekarang kau mendapatkan jawabannya. Apa yang harus kita lakukan, Rashid? Bagaimana kita menemukannya? Kita harus menelpon semua kerabat kita dan bertanya pada mereka. Jika kita masih tidak tahu ada di mana, kita harus laporkan ini pada polisi. Jangan lakukan itu, Rashid. Menurutku tidak perlu memberitahukan ini pada polisi. Percayalah padaku kalau ibumu pasti akan segera pulang. Sekarang ini malam Chandrat. Bulan suci Ramadan akan datang. Ibumu juga akan pulang. Jangan berpikir negatif. Aku yakin ibumu pasti akan pulang. Jadi kau tidak perlu memikirkan hal-hal yang negatif. Ibumu pasti akan pulang. Sekarang ambillah manisannya. Kita makan sama-sama di sini ya. Ya Allah, Humaira di mana? Bibi, kenapa Bibi menangis? Dengar Zoya, Bibi menyesal sekali untuk semua yang sudah terjadi. Bibi ibunya Asad. Bibi tidak setuju dengan yang dia lakukan. Bibi menangis karena Bibi merasa sedih. Tolong jangan menangis, Bi. Bibi tidak tahu ada apa dengan Asad. Bibi tahu kalau kau marah padanya dan semua orang di keluarga kami, kau punya hak untuk itu. Tapi Bibi punya satu permintaan. Tolong jangan tinggalkan kami, Zoya. Kau mau kan? Tetaplah tinggal di sini, Zoya. Bibi, tolong jangan. Zoya, kau masih mencintai Asad kan? Bibi tahu kalau kau masih mencintai Asad, bahkan dia sangat mencintaimu. Tapi Bibi tidak tahu ada apa dengan pikirannya. Meski begitu, Bibi yakin kalau suatu saat dia akan kembali padamu, Zoya. Itu karena dia sangat mencintaimu. Mungkin Bibi tidak punya hak untuk memintamu tetap tinggal di sini. Tapi Bibi benar-benar ingin kau tinggal bersama kami, Zoya. Tolong jangan tinggalkan kami, Zoya. Selama bulan suci Ramadan, Bibi memohon pada Allah untuk memastikan kalau semuanya akan kembali normal. Semuanya akan baik-baik saja. Tolong kau jangan pergi. Bibi mohon.
kenapa tiba-tiba saja Humairah tidak ada. Aku harap dia tidak merencanakan sesuatu. Aku tahu sekali kalau kau punya rencana yang jahat. Mana mungkin kau mencurigai ibumu sendiri, Nak? Bagaimana kau bisa curiga pada orang yang sama? Mungkin aku cukup tua dari ibumu, sayang. Apa mungkin kau mencurigaiku sama seperti ibumu? Hah? Kau sudah berusaha untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tapi aku sudah mengatakan padamu, kalau aku tidak sembunyikan apa-apa dalam lemari ini. Baiklah. Kau tidak menyembunyikan apa-apa dalam lemari ini. Tapi itu tidak membuktikan kalau kau menyembunyikan sesuatu di dalam sebelumnya. Aku tahu kau pasti akan terus mencari kebenarannya. Kalau memang menurutmu kau pintar, maka aku akan jauh lebih pintar. Aku selalu memastikan kalau rencanaku berjalan lancar. Kau tidak akan menemukan apapun, sayang. Di dalam lemari ini atau dimanapun. Kau aku pindahkan dulu di sini, perempuan tua. Tunggu sampai waktunya tepat nanti. Kalau tidak, aku akan tertangkap basah dan aku bisa bahaya. Ini hari pertama Sehri. Sehri berarti sahur sebelum kita puasa. Sahur ini menandai awal bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan, kita akan makan sebelum matahari terbit. Malam harinya kita akan berbuka dengan iftari.
Aku berniat berpuasa untuk esok hari karena Allah lillahi ta'ala. Amin. Ibu aku akan pergi ke masjid. Ya Allah, sulit bagiku untuk memutuskannya. Aku mohon berikan aku kekuatan. Bantu aku dalam menjalankan semua keputusanku ini, ya Allah. Ya Allah, aku tahu kalau Tuhan kan memutuskan ini karena Dia sudah tidak punya pilihan lain. Aku tahu kalau Dia sangat mencintaiku. Aku akan membantunya mengubah keputusan ini. Aku harus melakukan ini demi cinta kami. Ya Allah, mohon pastikan jika takdirku tidak akan melemah pada saat aku menatap Zoya. Bantu aku, ya Allah. Ya Allah, sulit bagiku untuk memutuskannya. Aku mohon padamu, berikan aku kekuatan. Bantu aku menjalankan keputusanku. Ya Allah, aku mohon, berikanlah aku kekuatan untuk memperjuangkan cintaku. Kak Asad, Selamat Ramadan. selamat Ramadan. Ayan, Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam. kau sehat. Assalamualaikum. Selamat Ramadan. Sama-sama. Selamat, Selamat ya. Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan.
Perutku lapar sekali. Bagaimana aku bisa puasa seharian? Kau tidak lapar. Kau hanya memikirkan makanan. Kalau menurutmu kau tidak seharusnya makan, kau tidak akan merasa lapar. Itu semua tergantung niat. Bibi benar, Tomat. Ini hari pertama puasa. Mulai besok, kau pasti akan terbiasa. Tanu? Tanu? Aku ingin mengatakan sesuatu, Ibu. Shirin, aku pikir hanya ada satu cara yang harus dilakukan. Kita harus membuat laporan orang hilang pada polisi. Tapi sebelum memberitahukannya kepada polisi, aku harus berbicara dengan Razia sekali lagi. Mungkin ibu mengatakan sesuatu pada Razia yang mungkin bisa membantu kita untuk mengetahui kemana ibu pergi. Ayo. Razia. 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 Aku ingin mengatakan sesuatu. Jumat depan aku akan menikah dengan Tanfir. Kau ingin menikahi Tanfir saat bulan Ramadan? Apa kau tidak tahu? Mereka tidak akan memberikan izin untuk menikah. Kecuali ada keadaan khusus, Asad. Jumat depan aku akan menikah dengan Tanfir. Ibu ingin tahu kenapa? Mereka membolehkan kita untuk menikah saat bulan Ramadan. Dalam keadaan khusus, Ibu. Dan aku punya alasan khusus kenapa aku ingin menikah dengan Tanfir Jumat depan. Ibu tidak bilang kalau kau tidak boleh menikahinya. Ibu ingin tahu kenapa terburu-buru. Kami akan menikah Jumat depan dan itulah keputusanku. Aku tidak bisa mengatakannya pada ibu. Ternyata Tanfir sudah berhasil meyakinkan Tuan Kan untuk menikah dengannya. Aku sudah mengerti. Tapi kenapa Tuan Kan begitu tidak sabar untuk menikah dengannya? Aku harus mencari tahu.